Bapak-bapak kerja tadi yang minal dzulumati ilal dzulumat, dari gelap hingga gelap, itu diniatkan untuk menafkahi keluarga, itu insya Allah ibadah. Lantas bagaimana ketika misalnya sedang kerja di depan laptop ada adzan zuhur, hayya 'alas shalah, itu ibadah, kerja juga ibadah. Kita ambil yang mana? Maka kita ambil yang ibadah asli, ibadah mahdhohnya. Nah, bukan malah kemudian ini saya juga ibadah kok, bukan seperti itu. Ambil yang ibadah mahdhohnya. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mutabbiril khalaiqi ajma'in. Shalawatuhu wa salamuhu alaihim lihidayatihim wa bayani syara'i'id. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Meranggen, yang kami hormati pula segenap pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Meranggen, serta seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Tamasa Taklim malam Sabtu. Tidak salah, ini ketiga kalinya saya di sini mengisi Tamasa. Yang sangat luar biasa adalah istiqomah pengajian Tamasa selalu berjalan. Kadang saya lihat Mas Fahrizal sering bikin story terkait Tamasa. Meskipun barangkali mungkin awal-awal pertama kali Muhammadiyah masuk di Meranggen ini tentu bukan hal mudah, apalagi mempertahankannya. Saya pernah ngobrol dengan ketua PCM, salah satu ketua PCM di Demak, tidak usah saya sebut PCM-nya mana. Di antara tantangannya itu ternyata seperti ini. Ternyata ada bisikan-bisikan dari eksternal yang kurang mengenakkan terkait Muhammadiyah. Yaitu di antaranya, Mas, ini orang di sini itu sudah dibisiki jangan masuk Muhammadiyah. Kenapa? Kalau mati kayak kucing. Saya kira itu dulu cuma banyolan biasalah, guyonan. Ternyata itu sungguh-sungguh ada di salah satu PCM yang ada di Demak. Nah, tentu saja bukan PCM sini insyaallah. PCM yang ada di Demak, saya ngobrol langsung dengan sana. Padahal di sana punya aum luar biasa, sekolah sangat besar. Tapi ternyata tantangannya itu tadi, dibisiki kalau mati kayak kucing. Karena mohon maaf, mungkin mati tidak dilakukan ritual-ritual yang sedemikian rupa, karena Muhammadiyah hanya menjalankan rukun yang sebagaimana sunnah dari Nabi Muhammad SAW seperti itu. Namun dikatakan mati kayak kucing gitu. Nah itu berarti masyarakat di situ masih belum tercerahkan. Muhammadiyah tentu tidak boleh tersinggung. Nah menjadi PR di situ bagaimana memberikan pencerahan terhadap warganya yang ada di situ. Dan tentu saja mempertahankan Muhammadiyah bukan hal yang mudah. Maka dari itu semoga PCPM Meranggen ini senantiasa istiqomah mengadakan taklim malam Sabtu ini dalam rangka mencerahkan masyarakat. Saya ditelepon Mas Fahrizal, Assalamualaikum, antum bisa menggantikan Ustadz Arif Rahman LC. Waduh, yang tak gantikan kok kelasnya jauh di atas saya. Dan itu sering dadak kayak gitu. Pernah saya menggantikan yang lebih ekstrim lagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Menggantikan Pak Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah. Acara IMM Kota Semarang, pematerinya aslinya materi kemuhammadiyahan dari Pak Tafsir. Sudah dipasang pamfletnya gede. Tiba-tiba, wah, ada kesalahan dari antara panitia dengan dunia. Mungkin miskomunikasi lah. Akhirnya panitia nggak mau ambil panjang, pusing panjang, telepon saya. Awalnya WA dulu, WA saya ya tak baca doang, mikir gitu, menggantikan Pak Tafsir gitu.
Tentu gimana caranya biar nggak jeglek banget gitu. Pak Tafsir dengan saya, wah ya Allah. Akhirnya saya nggak tak balas itu. Saya sudah bilang afwan, saya nggak bisa. Akhirnya panitia datang langsung ke tempat saya, ke rumah saya. Mas, minta tolong untuk menggantikan Pak Tafsir. Oh ya udah, panitia sudah mohon sedemikian rupa. Dan itu waktunya nggak ada 1 jam, bapak-bapak. Saya nyiapkan materi tentang Muhammadiyah, ya sudah. Dan itu pesertanya banyak sekali, ada yang dari Kudus, dari Banyumas, nah macam-macam. Ya udah, akhirnya tak siapkan materi terkait Muhammadiyahan tersebut. Puji syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan kesehatan untuk senantiasa istiqomah taklim bersama. Tak lupa salat serta salam kita sanjungan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah, atau bahasa anak mudanya sekarang adalah role model bagi kita dalam hal apapun, dalam hal ibadah, muamalah, dan segala hal sendi-sendi dalam kehidupan. Potret ideal bagi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita patut bersyukur diciptakan sebagai manusia, bukan diciptakan sebagai hewan, binatang, bukan diciptakan sebagai buah-buahan, bukan diciptakan menjadi tanah. Meskipun nanti di akhirat kelak akan ada sebagian manusia yang dia menyesal karena diciptakan menjadi manusia, sehingga ketika di akhirat kelak dia akan berkata, alangkah baiknya jika dulu saya diciptakan menjadi tanah saja. Dalam surat An-Naba ayat 40. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, itu orang-orang kafir yang kelak nanti ketika di akhirat dia menyesal karena diciptakan sebagai manusia. Nah, semoga kita tidak termasuk golongan hamba orang-orang yang menyesal karena telah diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Karena yang boleh menyesal diciptakan sebagai manusia itu hanya orang kafir saja. Nah, dan di akhirat itu orang kafir itu pengen jadi tanah saja. Karena apa? Tidak dimintai pertanggungjawaban. Nah, namun orang muslim jika dia taat kepada Allah, maka pertanggungjawaban insya Allah bisa dihadapi dengan mudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita itu sebelum jadi manusia itu sebelumnya kita tidak ada. Sebelumnya kita tidak ada. Kemudian diadakanlah oleh yang maha ada. Zat yang maha ada ini sudah ada sebelum yang lain ada. Bahkan sebelum kata ada itu ada, zat yang maha ada itu sudah ada. Ketika yang lain sudah tiada, yang maha ada ini akan tetap ada. Dan yang maha ada ini akan selalu senantiasa tetap ada meskipun kata ada itu telah tidak ada. Oh, bingung mas ada. Itu baru kata ada. Nah, karena memang Allah itu wujud ada. Nah, kita itu diadakan oleh Allah. Pertanyaannya, buat apa kita diadakan oleh Allah, diminta hidup di dunia ini? Nah, untuk apa sebenarnya kita hidup di dunia? Kalau saya ibaratkan, manusia yang hidup di dunia itu hampir sama seperti orang yang mengendarai mobil. Oh, jangan mobil, saya tidak punya mobil. Mengendarai motor saja, biar lebih realistis. Seperti orang yang mengendarai sepeda motor. Ketika orang yang mengendarai motor itu dia tidak tahu mau kemana motornya itu diarahkan, maka di jalanan pasti akan menimbulkan masalah. Dia bingung mau lurus atau belok kanan, nggak rating, tiba-tiba belok kanan. Itu jadi masalah bagi yang lainnya. Dia naik motor tapi tidak tahu arah, tidak tahu pedoman-pedoman yang ada di lalu lintas. Ada lampu merah diterabas, ada larangan diterjang, ada lampu hijau malah berhenti karena dianggap larangan. Nah, begitu pula hidup
hidup kita harus tahu ke arah mana hidup kita ini. Buat apa kita hidup di dunia? Aturan-aturan apa saja yang ada dalam hidup di dunia ini? Aturan mana saja yang itu menjadi rambu-rambu lampu merah dari Allah yang tidak boleh kita terjang? Aturan mana saja yang di-warning oleh Allah untuk hati-hati, jangan dekat-dekat? Nah, dalam ini lampu kuning. Dan aturan mana saja yang dibolehkan oleh Allah untuk bisa kita lewati. Nah, jadi hidup itu seperti kita naik kendaraan, harus tahu mau kemana kita. Tadi saya naik motor dari Semarang Barat, dari kantor ke sini, ya harus tahu jalannya di mana. Oh, ternyata ada perbaikan jalan di sana. Wah, untungnya sepi. Kalau agak sore lagi mungkin macet. Nah, sehingga aman di situ. Tahu arah di situ. Untuk tahu hidup, untuk apa kita hidup di dunia ini, bahkan diungkapkan oleh seorang filsuf bernama Socrates, supaya kita bisa paham kita hidup di dunia ini butuh waktu 500 tahun kita hidup di dunia baru paham untuk apa kita hidup di dunia. Nah, pertanyaannya apa mungkin kita bisa hidup hingga usia 500 tahun? Nah, boleh jadi wafat kan nggak ada yang tahu. Boleh jadi jenengan yang meninggal duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya meninggal belakangan, jenengan duluan. Nah, kan sebaliknya. Anda ada yang tahu. Nah. Maaf Bapak Ibu sekalian. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka diutuslah oleh Allah seseorang yang paling mulia, role model tadi bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliaulah kemudian firman-firman Allah diantarkan lewat beliau. Untuk apa kita hidup di dunia? Dikatakan dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, yaitu Allah. Hanya untuk beribadah kita diciptakan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita untuk beribadah? Maka diutuslah oleh Allah seorang uswah, role model. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bulan kemarin Rabiul Awal ayat ini cukup laris. Korik-korik biasanya bulan Rabiul Awal mulai belajar ayat-ayat sesuai tema di bulan itu. Laqad kana lakum. Sebentar lagi ada acara nikahan, saya diminta qori. Mau nggak mau kudu nyape surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi diqori. Jadi ada ayat-ayat tematik seperti itu. Al-Qur'an ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, darah haid. Yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka madza yunfiqun. Kemudian apa lagi? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ada berbagai macam pertanyaan dalam Al-Qur'an yang jawabannya itu tidak bisa dijawab hanya sekedar lewat penelitian, lewat riset dunia belaka. Dijawab langsung oleh Allah, dikasih arahan-arahan terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maaf Bapak Ibu sekalian, sejatinya kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Dimulai dari kita bangun tidur, yang dibaca duluan adalah doa bangun tidur. Jadi kadang kita salah kaprah, doa bangun tidur hanya dibaca oleh anak-anak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu dibaca terus. Selama kita masih hidup, masih bisa melek setelah tidur, kita baca itu. Memuji kepada Allah dulu. Setelah nyawa kita diambil sebentar oleh Allah dan dikembalikan lagi. Nah, coba kalau nyawanya dipegang enggak balik. Repot nanti. Dipegang dan dikembalikan. Kita harus bersyukur. Kemudian setelah itu
mungkin ke sumur dulu sebentar. Nah, biasanya ada urusan kamar mandi setelah bangun. Masuk ke kamar mandi, baca doa lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dan selama di dalam kamar mandi ini, di toilet, kita tidak boleh, lisan kita tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, pernah ada lawakan seperti ini karena di dalam kamar mandi tidak boleh mengucapkan kalimat thayyibah. Di kamar mandi tiba-tiba karena musim udan, wahing, bersin, wajim, alhamdulillahirabbil alamin. Wah, lupa astagfirullahaladzim. Aduh, masya Allah, malah lah refleks malah komplain sisan. Alhamdulillah lupa astagfirullah. Masya Allah, aduh. Lah itu di kamar mandi kita tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Maka dari itu ketika kita keluar dari kamar mandi, apa yang dibaca Bapak Ibu? Gufronaka. Gufronaka. Ampunilah kami ya Allah. Gufronaka. Kenapa kita memohon ampun? Karena selama di kamar mandi, lisan kita yang harusnya digunakan untuk beribadah, berzikir kepada Allah, untuk sementara kita silent, kita diamkan sebentar untuk tidak menyebut namanya. Maka ketika keluar, kita membaca gufronaka, memohon ampun kepada Allah. Jadi itu sebabnya. Nah. Kemudian setelah itu ambil air wudhu, sholat subuh. Qobliyah subuh dulu jika mungkin kan, yang mana pahala 2 rakaat sebelum subuh adalah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu baru sholat sunnahnya. Bagaimana sholat subuhnya? Pahalanya tidak ada yang tahu, hanya Allah. Saking gedenya, saking besarnya pahala tersebut. Jadi segala aspek kehidupan kita niatkan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, lantas bagaimana Mas? Kita kan hidup di dunia. Mana ibadah atau bagaimana kita bekerjanya? Bagaimana ibu-ibu dengan masak, ngomong anak, atau bahkan yang bekerja di kantor, masuk pagi, masuk sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Minadz-dzulumati iladz-dzulumat. Berangkat gelap, pulang gelap lagi. Kapan bisa beribadah zikir lamanya? Nah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah itu terbagi menjadi 2. Ada ibadah mahdhah, yaitu ibadah murni, memang asli itu ibadah, seperti sholat, zikir, baca Quran, itu memang ibadah. Dan ada ibadah ghairu mahdhah, yang aslinya enggak ibadah, tapi kita niatkan ibadah, nilainya menjadi ibadah. Nah, contohnya apa? Bapak-bapak kerja tadi yang minadz-dzulumati iladz-dzulumat, dari gelap hingga gelap, itu diniatkan untuk menafkahi keluarga, itu insya Allah ibadah. Nah, lantas bagaimana ketika misalnya sedang kerja di depan laptop, ada adzan zuhur, hayya 'alas shalah. Itu ibadah. Kerja juga ibadah. Kita ambil yang mana? Maka kita ambil yang ibadah asli, ibadah mahdhahnya. Nah, bukan malah kemudian ini saya juga ibadah kok. Bukan seperti itu. Ambil yang ibadah mahdhahnya. Nah, atau ibu-ibu mungkin yang sedang hamil 9 bulan. Nah, itu umumnya 9 bulan. Tapi saya itu Pak Bu, konon katanya diceritakan oleh ibu saya, di perut ibu saya hampir setahun, 11 bulanan, hampir 11 bulan. Sampai ayah itu kalau bapak saya ketika kerja itu kadang mikir niat lahir orangnya. Jadi saya betah di dalam rahim. Nah, umumnya 9 bulan. Itu ibu-ibu kadang kan nggak maksimal, nggak bisa ikut pengajian, nggak bisa ikut mungkin taklim di masjid seperti ini. Nah, kan nggak maksimal ibadahnya. Lantas bagaimana? Jadi mengandung itu juga dihitung ibadah, Bapak sekalian. Yang itu ibadah
sangat istimewa, hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Bapak-bapak tidak mungkin bisa melakukan. Jangan pengen merasakan betapa menderitanya menghamili, betapa menderitanya orang yang hamil. Menghamili nggak menderita nggih Pak? Orang yang hamil. Coba jangan pulang, ada semangka, beli yang 1 kilo saja, taleni ning weteng seminggu. Tidur nggak nyenyak, apa-apa nggak nyaman, pokoknya mandi ya susah. Nah, padahal sekilo dan hanya seminggu. Lah ibu-ibu luar biasa, 9 bulan, yang bobotnya lebih dari sekilo pasti itu. Nah, berkembang terus, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Dan tentu saja seluruh badan rasanya seperti sakit. Nah, jadi itu semuanya ada manfaatnya. Ngerekam seperti ini, nah, ini ada pahala jariahnya. Ibadah di rumah tuh, videonya di-share, tersebar, selama videonya tidak dipotong-potong begitu saja. Kadang ada video di-upload, dipotong-potong saja, sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Nah, saya pernah mengisi di mahasiswa itu. Nah, karena mahasiswa kadang ngisinya rada ekstrim sithik, Pak. Tak kasih tahu, orang yang kelak masuk surga, umat Islam nanti akan terpecah belah menjadi 70 golongan gitu kan. Ada hadis matan seperti itu. Dan yang selamat hanya 1 golongan. Siapakah 1 golongan itu? Yaitu Muhammadiyah. Itu nek video itu dipotong bisa jadi geger itu. Padahal itu masih ada lanjutannya. Muhammadiyah secara harfiah, bukan secara organisasi. Yaitu yang selamat itu adalah Muhammadiyah, orang yang teguh mengikuti Nabi Muhammad. Nah, kalau kayak gini kan aman. Tapi kalau coba videonya dipotong 70 golongan, hanya 1 golongan yang selamat, yaitu Muhammadiyah. Nah, itu akan jadi masalah. Nah, tapi ada lanjutannya, Muhammadiyah secara pengertian bahasa, yaitu pengikut Nabi Muhammad, bukan Muhammadiyah secara organisasi. Muhammadiyah secara organisasi tidak pernah mengatakan bahwa dirinya yang paling benar dan yang akan masuk surga. Tidak. Di ADART dikatakan Muhammadiyah hanya mengantarkan anggotanya sampai gerbang pintu surga. Mau masuk atau enggak terserah. Nah, hanya sampai gerbang pintu surga. Kembali lagi di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi segala aspek kehidupan kita ini bisa bernilai ibadah. Nah, kemudian masalah di sini muncul ketika apa? Ada paham sekuler. Apa itu paham sekuler? Yaitu memisahkan antara urusan agama dan urusan dunia. Contohnya, di masjid dia soleh, ibadah, kenceng, takut kepada Allah. Tapi keluar dari masjid, kembali ke kantornya, kembali menipu, korupsi, datang ke masjid lagi, takut lagi kepada Allah, keluar dari masjid, habis Jumatan nyolong sandal, habis Jumatan rebutan nasi kotak sama anak-anak kecil, senggol-senggolan, bahasanya adu mekanik gitu, sama anak-anak kecil, nggak dapat bagian, nyalahi anak kecil. Nah, itu kadang kita solih itu hanya ketika di masjid saja, hanya di tempat pengajian. Padahal makna mendirikan sholat itu sebenarnya bukan ketika kita sholat, tapi setelah kita selesai dari sholat. Bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai baik yang ada dalam sholat tersebut. Nilai kedisiplinan, nilai ketaatan, nilai takut kepada Allah. Nah, itu di situ. Keluar dari masjid harusnya tetap sholih. Nah, tapi ketika sekuler tadi memisahkan urusan agama dan dunia, ya sholih ketika di masjid. Bahkan lebih fatalnya lagi menganggap masjid sebagai tempat pencucian dosa. Di luar habis maksiat, ke masjid cuci dosa, keluar maksiat lagi. Tempat cuci, tempat bersih-bersih. Nah, tempat laundry paling besar adalah Masjidil Haram. Haji di sana, minta ampun kepada Allah, pulang dari haji kembali maksiat. Nah, sehingga hajinya tidak mabrur. Dari situ kita harus memahami bahwa agama itu satu. Nah, urusan dunia itu bagian dari agama juga. Jadi segalanya itu termasuk ibadah. Meskipun tadi ada ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh, Bapak Ibu sekalian. Nah,
Tadi seperti sholat, puasa, itu namanya adalah ibadah badan. Badan kita yang beribadah. Nah, dan ada jenis ibadah yang kedua adalah ibadah harta. Nah, ibadah harta macam-macam, ada wakaf, ada hibah, ada zakat, ada infak, ada sedekah, dan segala macamnya. Itu ibadah malun atau harta. Kadang ibadah harta ini kita mudah melaksanakannya justru ketika kita masih kekurangan, ketika kita masih kere. Kenapa? Misal zakat nih, kita punya uang hanya 100.000, diambil 2,5%-nya, berapa itu berarti? 2.500, kecil nggih Pak? Kecil, orang 500 tok parkir punjul 500 gitu. Tapi ketika suatu saat gaji kita menjadi 1 miliar, zakat 2,5%, berapa itu? 2.500.000, 25 juta, mulai ketok nggih Pak? 20 juta, gosek lah. Nah, setannya juga pinter. Padahal ketika uang kita hanya 100.000, kita zakat 2,5% itu sangat mudah. Padahal persenannya sama toh. Nah, tapi ketika uang kita jadi 1 miliar, 2,5%, 25 juta. Wah, mulai ketok gitu. 25 juta bisa dapat, itu kalau karisma saya motor itu dapat 5 mungkin. Karisma saya beli itu nggak ada 5 juta, 3,5 juta. Nah itu bisa dapat banyak itu. Nah, mulai kelihatan hartanya di situ. Nah sehingga kadang ibadah harta itu kita justru taat ketika kita sedang masih kekurangan. Saat harta kita berlebih, kita malah semakin kikir, semakin pelit. Nah, maka dalam surat Al-Fajr, fa'ammal in wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dianggap wah Tuhan telah menghina saya karena rezekinya dipersempit, semakin sedikit. Maka bagaimanapun itu ibadah harta kita harus komitmen, kita diberi kekayaan oleh Allah, ya harus zakat sebagaimana mestinya, syukur-syukur dilebihkan. Lantas ibadah badan dengan ibadah harta lebih banyak mana? Lebih banyak ibadah badan Bapak Ibu. Karena setiap kita bergerak itu melibatkan badan. Likulli harokah barokah. Di setiap pergerakan itu ada barokah. Setelah kita takbiratul ihram, kemudian baca Al-Fatihah berdiri, kita lanjutkan ada ruku. Setelah kita ruku, kita ada i'tidal. Fa idza faragta fansab. Setelah kita selesai melakukan satu amalan, maka kita lakukan amalan yang lain. Nah, setelah kita sholat sudah berdiri tegak, kita ada puasa. Sholat dan puasa kita sudah ada zakat dan seterusnya. Jadi tidak boleh berhenti. Aliran darah yang ada dalam tubuh tidak boleh berhenti. Detak jantung tidak boleh berhenti berdetak. Bumi tidak boleh berhenti berputar. Karena ketika itu berhenti maka tandanya mati. Begitu pula ketika kita manusia wajibnya adalah ibadah, kok berhenti melakukan ibadah, maka sejatinya itu adalah seperti mayat yang berjalan. Nah, anak muda biasanya nyebutnya zombie, mayat hidup gitu. Nah, jadi orang ketika dia sebenarnya hanya diperuntukkan beribadah, tapi kok berhenti ibadah, sejatinya dia seperti mayat yang hidup. Nah, mayat itu bahasa Jawanya apa? Batang, lebih tragis lagi. Nah, kemudian yang ketiga jenis ibadahnya adalah tadi pertama ibadah badan, ibadah harta, yang ketiga adalah ibadah hati. Nah, ibadah hati apa saja? Ada ridho, ada husnudzon, ada ikhlas, ada sabar, ada syukur dan segala macamnya. Itu ibadah hati. Ada orang yang sakit, hanya bisa terkapar di rumah sakit, nafas sudah terengah-engah, badan semuanya terasa sakit, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Lantas bagaimana ibadahnya?
Ibadahnya itu dengan cara menerima takdir yang Allah berikan. Dia ridho akan takdir yang Allah berikan kepadanya, maka itu bagian dari ibadah hati yang dilakukan olehnya. Dia bersabar atas rasa sakit yang dihadapinya itu, maka pahalanya adalah bi ghairi hisab, unlimited, tidak terhitung. Maka istilah sabar ada batasnya itu sebenarnya nggak ada. Berarti kalau sabar ada batasnya, dia belum sabar. Nah, sabar itu nggak ada batasnya. Karena apa? Karena pahalanya bi ghairi hisab, tidak terhitung. Nah, jadi pahala sabar itu unlimited, nggak ada batasnya. Nah, jadi orang yang sudah terkena sakit seperti itu, maka dengan sabar dan ridho akan ketetapan Allah, insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Nah, ibadah hati juga termasuk menjaga hati dari penyakit-penyakit hati. Ada apa saja? Benci, riya, sum'ah, dengki, suudzon, ghibah, segala macamnya itu. Itu penyakit-penyakit hati yang harus kita jaga dan sampai hati kita sakit seperti itu. Ada lihat orang sukses, bukannya malah ikut senang, malah SMS, senang melihat susah, tapi susah melihat senang. Nah, melihat orang lain senang, malah hatinya yang sakit. Lihat orang lain susah, senangnya rasa no. Nah, malah kesenangan itu yang tidak boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada intinya kita hidup di dunia itu hanya dipaksa oleh Allah, diminta oleh Allah untuk berlomba. Nah, tadi beribadah, sekarang untuk berlomba. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan, yang membuat hidup dan mati untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala. Di antara kamu mana yang lebih baik amalnya? Mana yang lebih bagus amalnya. Jadi untuk berlomba bagus-bagusan amal. Kita itu berlomba bagus-bagusan prestasi. Bukan banyak-banyakan gelar, bukan banyak-banyakan mobil, bukan banyak-banyakan harta, bukan tinggi-tinggian pangkat, bukan. Tapi ayyukum ahsanu amala, yang paling bagus amalnya, yang paling baik amalnya. Lah itu lomba. Allah menyediakan lomba di kehidupan ini. Nah, nanti siapa di antara kita yang lebih bagus amalnya? Dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Kita diminta untuk menyodorkan, untuk memberikan cerita kepada Allah bagaimana hidup kita di dunia. Diminta untuk menceritakan. Nah, kita yang menulis cerita hidup kita sendiri. Melalui kehidupan kita diminta untuk bercerita, menulis buku kehidupan kita, buku amalan kita itu yang menulis kita sendiri. Nah, mau dibikin baik, ya kita tinggal banyak beribadah kepada Allah. Mau dibikin buruk, gampang, melanggar semua aturan Allah, maka otomatis akan buruk. Nah, maka dari itu kita hanya diminta berlomba-lomba melakukan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dalam hal kebaikan, bukan untuk hal keburukan. Jadi hidup ini meskipun hanya untuk ibadah, kita juga tidak boleh melupakan porsi kita di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk akhirat, tempat nandur, tempat menanam. Akhirat itu tempatnya panen. Orang menanam itu ada kalanya sedih, ada kalanya susah, ada kalanya sengsara. Maka yang penting di dunia ini kita hidup cukup, gitu. Yang penting cukup, gitu, Pak. Tidak perlu kaya. Cukup untuk beli mobil, cukup untuk bayar listrik, cukup untuk jalan-jalan ke luar negeri, cukup untuk umroh. Yang penting hidup itu cukup. Juga yang penting pas. Pas bayaran. Karena tanggal tua ini. Nah, yang penting pas dan cukup. Maka ketika saya ditanya oleh orang tua mesti, Pak, gajinya sampean ki piro sih, Pak? Cukup. Enggak perlu tak jawab.
Dan saya tidak pernah mengatakan kurang. Karena sekali saya mengatakan kurang, saya berarti mengingkari rezeki yang Allah berikan. Yang mana Allah berikan kesehatan pada saya. Boleh jadi ketika saya sakit, wah itu biaya habis sangat banyak. Saya tidak pernah mengatakan ke orang lain gaji saya kurang. Tidak. Cukup juga saya nggak pernah mengatakan wakeh, terkesan sombong dan ngece. Cukup. Nah, gajimu berapa? Cukup. Cukup gue jalan-jalan, cukup gue apa? Penting cukup. Nah, baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Pengalian berliterasi cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.